Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Kak Remon lihat semuanya udah siap untuk ibadah. Nah, Kak Remon hari ini mau pesan, nanti ikutin sampai akhir ya. Jangan cepet-cepet matiin televisinya. Jangan cepet-cepet matiin handphonenya. Karena nanti sesudah ibadah Kak Remon akan umumkan siapa yang berhak untuk membawa pulang sepeda baru di tahun 2021. Siapa yang mau? Saya Kak. Nah, untuk itu adik-adik kita sama-sama ibadah, kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Nanti kita dengar firman, duduk yang rapi, gak senggol-senggol, gak main-main lagi. Yuk kita sama-sama ibadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua? Pasti luar biasa, amin. Yuk Kak Mimi undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Ikutin Kak Mimi berdoa ya. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau menyembah, menari, memuji buat Engkau. Tuhan, biarlah di tahun 2021 kami semakin setia, semakin mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, di tahun 2021 ini ada temanya loh. Apa ya? Ini tahun 2021 adalah tahun integritas. Wah, apa itu Kak Mimi tahun integritas? Tahun integritas itu, ini ada gerakannya ya, sama-sama ya kakak-kakak ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas yang artinya apa yang ada di dalam hati, di pikiran, perkataan, apa yang dilakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Yuk kami undang semua bangkit berdiri. Kita mau melompat, bersorak. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau seperti Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk. Haleluya Tuhan. Katakan Yesus pokok. Haleluya. Yesus pokok. Dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Tunjuk temannya. Dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan Yesus pokok dengan semangat. Katakan Kak. Yesus pokok. Siapa carangnya?
Adik-adik, kita sudah melewati tahun 2020 yang begitu banyak rintangan. Tetapi firman Tuhan katakan, memasuki tahun 2021 kita harus bersyukur dalam segala hal. Yuk, kita mau katakan segala puji syukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. Katakan sekali lagi ya. Katakan dengan semangat. Haleluya Tuhan. Segala segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah. Soraklah. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, tepuk tangan di atas kepala. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kasih tepuk tangan haleluya. Yuk, kita mau teriakan Tuhan Yesus dahsyat 3 kali. Amin. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik, kita mau dengerin, kita mau lakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Baik itu dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita belajar lagu ini sama-sama. Kami percaya pasti adik-adik bisa nyanyiin lagu ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang ku rindukan, katakan, hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang
perkataan, pikiran, perbuatan. Dari awal lagi ya, adik-adik katakan yuk. Nyatakan pribadimu Tuhan, pribadimu dalam hidupku. Haleluya. Yang ku dambakan menjadi seperti Engkau Tuhan, seperti Kau Yesus. Kami Tuhan, perkataan, pikiran, perbuatan, katakan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, seperti Engkau Tuhan dalam kasih kami, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ayo katakan dengan sungguh-sungguh, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi haleluya seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi haleluya seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Yuk bersama-sama ke oktav, naikkan lagu ini, katakan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ayo adik-adik bersama singer. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Ayo adik-adik tutup matanya. Yang masih duduk boleh bangkit berdiri. Tutup mata adik-adik, papa mama, mbak suster.
kakak-kakak yang sedang ikut ibadah ini. Tutup mata dan mulai doa sama Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi doa kita di tahun ini, di tahun integritas ini. Kerinduan kami Tuhan, kami bisa menjadi seperti Engkau. Hati kami, pikiran kami Tuhan, perkataan kami, dan setiap tindakan kami, perbuatan kami, seperti Engkau Yesus. Jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada di bulan Januari di tahun yang baru. Semua karena kasih Tuhan buat kami. Kami mengucap syukur kalau kami punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan kami punya keluarga yang baik, punya papa mama, punya keluarga, saudara yang baik. Terima kasih. Kami juga bersyukur kami bisa tinggal di kota ini Tuhan, di bangsa ini. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa atas bangsa kami. Kami juga terus berdoa Tuhan, biarlah di tahun ini Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir ya Tuhan. Kerinduan kami bisa beribadah ke rumah Tuhan lagi. Kami bisa bermain, kami bisa sekolah lagi Tuhan seperti dulu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menjawab, Engkau yang mendengar setiap doa kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik, papa mama. Sekali lagi shalom adik-adik. Kalau yang baru ketemu Kak Okta ucapin juga selamat Natal, selamat tahun baru. Nah kita berdoa biarlah di tahun ini kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Adik-adik juga semakin sehat, diberkati Tuhan. Nah adik-adik kita tahu tahun 2021 diberi nama dari gembala kita Bapak Pendeta Niko bahwa tahun ini adalah tahun integritas, the year of integrity. Apa sih Kak artinya integritas itu? Nah integritas itu artinya begini adik-adik. Ya sama-sama ya. Jadi integritas artinya yang pertama, apa yang ada di hati, yang ada di pikiran, perkataan kita, dan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi Kak Oktav ulangin. Tahun integritas itu punya arti, satu, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam perkataan kita, dan yang kita lakukan atau kita kerjakan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Nah adik-adik hari ini ya kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kau tak ulangi ya. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata begini yang ada di sebelah kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena
engkau muda atau anak-anak, ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ayat ini mau berkata begini adik-adik, seringkali banyak orang yang meremehkan, menganggap anak kecil tahu apa sih, anak kecil nggak ada artinya. Tapi adik-adik, melalui ayat ini firman Tuhan mau mengajar kita, walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa loh jadi teladan. Jadi teladan itu apa sih artinya, Kak? Jadi teladan itu artinya adik-adik bisa menjadi contoh yang baik kepada orang lain, bahkan mungkin kepada orang yang usianya lebih tua daripada kita. Menjadi contoh apa? Dalam tadi dikatakan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itulah arti dari integritas, adik-adik. Nah, Kak Oktav mau cerita begini adik-adik. Nah, coba adik-adik lihat gambar di sebelah ini. Siapa yang ingat nama kedua tokoh ini? Ada yang ingat? Kayaknya masih berpikir. Yang satunya yang pakai mahkota jelas dia raja Israel. Yang satunya pegang kecapi, dia orangnya suka nyanyi, suka muji, suka nyembah. Dan kerjaannya adalah seorang gembala. Ada yang ingat? Oh, ada yang tunjuk tangan. Iya Kak, saya tahu, saya ingat. Siapa adik-adik? Siapa? Benar, yang raja namanya Saul, raja Israel yang pertama. Dan yang pegang kecapi adik-adik pasti sudah tahu, betul ya? Namanya adalah Daud. Nah, Daud seringkali diundang ke istana raja. Untuk apa? Untuk menghibur Raja Saul. Yang kedua, ketika Daud memainkan kecapinya, adik-adik, itu roh jahat yang mengganggu Saul, itu keluar dari Saul. Jadi karena pujian penyembahan, iblis takut adik-adik. Makanya Daud sering diundang ke istana. Jadi kalau Raja Saul lagi bete, lagi kesel, lagi marah, lagi dirasuk sama roh jahat, nanti dipanggil Daud. Waktu Daud mainkan kecapinya, dia memuji, menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan, kan Tuhan hadir adik-adik. Makanya kalau kita lagi muji nyembah Tuhan harus serius sungguh-sungguh. Karena Tuhan hadir. Ya, seperti Mazmur 20 katakan, Tuhan bertahta di tengah-tengah pujian umatnya. Nah, waktu Tuhan hadir, iblisnya harus pergi. Baik gak adik-adik Daud? Baik sekali. Dia melayani Tuhan, dia melayani Raja. Tapi adik-adik, balasannya gak seperti yang Daud harapkan. Seringkali Saul marah kepada Daud. Ya, dia cemburu kepada Daud. Apalagi setelah orang Israel itu mengeluh-elukan Daud karena Daud menang melawan Goliat. Daud kemana dia pergi perang, karena dia ditunjuk sebagai panglima perang, dia menang. Jadi waktu pulang orang-orang lebih memuji daripada Daud, sehingga Saulnya cemburu, Saulnya jadi marah. Tiba-tiba dia ambil tombak, lalu dia lempar kepada Daud, set gitu, langsung Daudnya ngelak. Untung Daudnya ngelak. Daudnya terkejut adik-adik. Kok begini ya? Kok balasannya begini ya? Kok Raja Saul begitu jahat kepada aku? Padahal aku udah bantu dia, aku sudah menghibur dia adik-adik. Tapi ada satu hal adik-adik, walaupun Saul benci Daud, Daud adik-adik, dia tidak membalas kepada Raja Saul. Dia tidak benci, dia tidak membalas, dia tidak kata-katain Raja Saul. Bahkan dengan adabnya Raja Saul, adik-adik, nah di sini ada dua gambar. Yang pakai baju biru itu adalah Daud. Yang sebelahnya itu adalah namanya Yonatan. Nah di sini ada Kak Jonathan yang sering main drum juga.
Jonatan yang pakai baju panglima perang. Lagi apa dia ya? Alkitab berkata, Daud sama Yonatan ini bersahabat erat, akrab, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sampai suatu saat Daud dipanggil oleh Yonatan. Lalu Yonatan lepaskan baju perangnya, dia lepaskan ikat pinggangnya, dia lepaskan senjatanya, tombak pedangnya. Lalu untuk apa? Dia berikan kepada Daud, adik-adik. Waktu itu Daud belum jadi raja. Diberikan kepada Daud, lalu Yonatan berkata, Daud, aku mengasihi engkau. Walaupun aku tahu papa benci kamu, tapi aku gak pernah benci kamu. Aku mengasihi kamu seperti saudaraku, seperti keluargaku sendiri. Dan Daud juga berkata, Jonatan, aku tahu papamu benci aku. Tapi aku mau katakan kepadamu, aku juga mengasihi engkau, aku gak dendam. Nah adik-adik, kedua orang ini, mereka sangat saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, suatu ketika ketika Yonatan perang dengan Saul, ya kan? Tiba-tiba ada pengawalnya bilang begini, kasih kabar ke rumah. Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Yonatan. Di situ ada seorang anak kecil. Rupanya anak kecil ini adalah anak daripada Yonatan. Dan itu bersama susternya atau bersama pengawasnya, pengasuhnya. Lalu orang ini kasih kabar, hai, papamu sama kakekmu Saul sudah mati terbunuh dalam peperangan. Cepat kamu harus lari. Siapa tahu nanti musuh akan habisi semua keturunannya. Jadi adik-adik, pada waktu itu ada kebiasaan, kalau misalnya rajanya terbunuh, maka semua orang-orang, istrinya, anak-anaknya itu juga akan dibunuh. Bahkan cucu-cucunya dibunuh. Karena apa? Takut nanti mereka balas dendam. Lalu larilah pengasuh ini, dia cepat gendong daripada anak Yonatan ini. Nama anak ini adalah Mephiboset. Siapa adik-adik? Namanya Mephiboset. Waktu itu dia masih berusia 5 tahun adik-adik. Ya seusia seperti adik-adik TK begitu. Lalu digendong, lalu dibawa pergi untuk mereka lari dan sembunyi. Tapi adik-adik, rupanya pengasuhnya ini waktu dia gendong mungkin tergelincir, waktu dia lari tergelincir sehingga Mephiboset ini terjatuh dari dekapan daripada gendongan daripada pengasuhnya. Dia jatuh dan apa yang terjadi adik-adik? Mephiboset ini karena dia masih kecil, dia jatuh dan akibatnya kakinya, adik-adik, kena kakinya terbentur dan itu membuat dia jadi cacat adik-adik. Seumur hidupnya jadi cacat, dia jadi malu, dia jadi minder, dia selalu sembunyi di rumah gak pernah keluar adik-adik. Nah kasihan adik-adik, Mephiboset jadi pincang jalannya. Mungkin dia sudah pergi ke dokter, sudah pergi ke tabib, tapi tabib mengatakan, Bu, anak ini gak bisa sembuh. Seumur hidupnya dia harus pakai tongkat jalan adik-adik. Kasiannya adik-adik Mephiboset. Dia terbuang adik-adik. Malu, sedih, sendiri. Gak ada yang peduli sama dia. Nah adik-adik, sampai suatu ketika Daud sudah jadi raja. Karena Saulnya mati, Jonatan mati, Daud yang sudah diurapi jadi raja, diangkat jadi raja. Nah waktu Daud jadi raja adik-adik, dia ingat temennya Yonatan
anak Raja Saul, punya anak adik-adik. Oh iya, dia punya anak laki-laki. Lalu dia panggil pengawal. Pengawal sini. Ya, bos, ada apa? Coba kamu cari di mana anaknya Yonatan berada. Untuk apa, bos? Pokoknya kamu cari sampai ketemu. Nanti kalau sudah ketemu, langsung bawa ke sini. Aku mau ketemu sama dia. Siap, bos. Lalu pengawalnya langsung pergi adik-adik. Langsung pergi. Lalu Daud teringat adik-adik. Dia teringat. Kenapa sih Daud mau cari Mephiboset adik-adik? Bukan untuk dibunuh. Bukan untuk dipenjarakan. Bukan adik-adik. Karena Daud ini orang yang mencintai Tuhan. Dia juga tetap mengasihi Yonatan. Kalau dia mengasihi Yonatan, dia juga pasti mengasihi anaknya. Daud rupanya teringat adik-adik. Teringat, dia pernah janji, dia pernah berkata-kata kepada sesuatu, dia pernah mengucapkan sesuatu janji, nazar kepada temannya Yonatan. Di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-14, Kak Okta bacakan. Di sini Yonatan berkata kepada Daud, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan, Daud? Tetapi nanti jika aku sudah mati, Yonatan berkata, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku, terhadap anak-anakku sampai selama-lamanya. Ini permohonan Yonatan kepada Daud adik-adik. Lalu Yonatan berkata, dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud, dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Lalu setelah Yonatan berkata, Daud berkata begini, dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Adik-adik, Daud teringat permintaan Yonatan. Yonatan minta, Daud, walaupun papaku benci kamu, kamu jangan benci aku ya. Engkau jangan benci anak-anakku. Engkau harus tetap mengasihi mereka seperti aku mengasihi engkau. Apa jawaban Daud adik-adik? Dan berkata, Yonatan, sampai kapanpun, sampai keturunanmu pun, aku akan tetap mengasihi, aku akan tetap menjaga mereka adik-adik. Dan rupanya betul adik-adik. Makanya tadi Daud suruh pengawalnya, cari pokoknya sampai ketemu Mephiboset tadi. Lalu pengawalnya cari, adik-adik, dan dibawa ke kerajaan, dibawa kepada Daud adik-adik. Waktu datang, Mephiboset, apakah itu engkau? Mephiboset. Lalu Mephiboset mendekat adik-adik. Mephiboset takut. Takut kenapa? Jangan-jangan aku dipanggil di sini untuk dipenjara, untuk dihukum mati. Karena aku punya kakek dulu jahat kepada raja. Tapi adik-adik dengar baik. Waktu Daud dekat, apa yang dia lakukan? Dia peluk Mephiboset. Dia berkata, Mephiboset, aku undang engkau ke sini bukan untuk membunuh kamu, bukan untuk menghukum kamu. Aku ke sini, aku ingin mengasihimu. Aku ingin mengembalikan semua tanah, semua kekayaan milik ayahmu, milik kakekmu yang sudah diambil orang. Aku akan kembalikan kepadamu. Adik-adik, waktu Mephiboset mendengar itu, Mephiboset hanya bisa menangis. Dia tersungkur di hadapan Raja Daud. Dia berkata, Raja, siapakah aku yang mendapat kasih sayangmu? Aku hanya seekor anjing. Aku seperti seekor anjing. Adik-adik, kenapa kok Mephiboset berkata begitu? Karena dia merasa selama ini tidak ada yang perhatikan dia. Dia sedih,
dia terluka, dia malu karena dia cacat. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada orang yang mengasihi dia. Dan dia juga ketakutan adik-adik. Ketakutan apa? Jangan-jangan aku nanti kalau ketemu orang, ketemu raja, aku akan dibunuh. Tapi hari itu dengar baik adik-adik. Daud, dia peluk Mefiboset. Dan dia kembalikan semua harta kekayaan yang dimiliki orang tuanya, kakeknya kepada Mefiboset. Nah adik-adik, kita akan lihat sebentar videonya ya. Kita saksikan sama-sama. Daud dan Mefiboset, luhurnya hati dan kebaikan Daud. Inilah perkataan Raja Daud kepada Mefiboset, yaitu putra Yonatan dan juga adalah cucu dari Raja Saul. 2 Samuel 9 ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Mefiboset yang adalah anak Yonatan mempunyai cukup alasan mengapa dirinya merasa takut saat menghadap Raja Daud. Secara fisik dirinya adalah seorang yang cacat sehingga memiliki rasa rendah diri. Secara historis dirinya adalah cucu dari Raja Saul, yaitu Raja Israel pertama yang dulu berusaha untuk membunuh Daud. Dan secara politis biasanya seorang raja atau penguasa baru itu akan berusaha untuk memusnahkan atau menyingkirkan keluarga penguasa sebelumnya ataupun teman dari saingannya. Namun kebiasaan seperti itu sangat berbeda dengan Daud. Daud sama sekali tidak mempunyai perasaan dendam terhadap Saul dan semua keturunannya. Tapi justru Daud malah berusaha untuk mencari dan menemukan keturunan Yonatan agar Daud dapat membalas kebaikannya. Karena dahulu Yonatan ayah Mefiboset adalah sahabat Daud dan membantu Daud untuk melarikan diri dari kejaran Raja Saul yang adalah ayah dan kakek mereka. Rencana Daud bukanlah hanya berupa sebuah rencana saja, tetapi Daud sungguh-sungguh mencari Mefiboset dan memberikan jaminan kepadanya dengan berkata, "Jangan takut." Daud juga memberikan semua ladang milik Saul kepada Mefiboset. Bahkan Daud juga mengundang Mefiboset untuk makan sehidangan dengan Raja Daud beserta dengan anak-anak raja lainnya. Sungguh luar biasa hati Daud. Mefiboset yang cacat serta yang selama ini merasa tidak dihargai oleh orang lain dan juga merasa kesepian sebab dirinya selalu disembunyikan, akhirnya derajat kehidupannya dapat melonjak ke atas dikarenakan Daud ingin membalas jasa orang tuanya yaitu Yonatan. Kata-kata Daud kepada Mefiboset, "Jangan takut." Kata-kata yang diucapkan oleh Daud itu sangat berarti bagi Mefiboset. Hal tersebut dapat terlihat dari reaksi Mefiboset terhadap Raja Daud sebagaimana yang tertulis dalam bunyi ayat berikut ini. 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Dapat kita bayangkan perasaan Mefiboset di kala itu. Jiwanya yang saat itu merasa seperti seekor anjing mati. Namun Mefiboset mendapatkan kebaikan dari Daud yang telah mengangkat nilai dirinya. Mefiboset mendapatkan kehormatan yang dahulu tidak pernah disangka-sangka oleh orang lain. Demikian juga dengan diri kita. Kita semua adalah orang yang tidak berarti sama sekali. Kita bukan hanya seperti anjing mati. Malahan kita adalah debu adanya yang sama sekali tidak berarti. Namun Allah telah memberikan kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita yang sama sekali tidak berarti ini, kini telah menjadi berarti. Semua itu disebabkan karena Yesus telah rela berkorban untuk kita. Kasih karunia Tuhan tersebut membuat kita menjadi sangat berarti. Daud yang di masa dahulu telah mendapatkan kebaikan dari Yonatan, sekarang Daud berbalik menunjukkan kebaikannya kepada keturunan Yonatan. Peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak selamanya perbuatan baik kita itu akan menuai atau mendapatkan balasan ketika kita selagi masih hidup. Namun kita harus mengetahui bahwa apa yang kita tanam itu nanti akan bertumbuh dan kemudian akan siap untuk dituai pada suatu waktu tertentu. Mungkin saja satu hari kelak keturunan kitalah yang akan menikmati kebaikan yang pernah kita tabur.
Oleh karena itu Rasul Paulus mengajak kita untuk selalu berbuat kebaikan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah kiranya kasih karunia Allah akan tetap bersemi di hati kita masing-masing. Kita sudah menyaksikan video tadi bagaimana Daud menyatakan kasihnya. Kenapa? Karena dulu dia pernah ditolong oleh papanya Mephiboset waktu dia dikejar-kejar Raja Saul mau dibunuh. Yonatan melindungi dia, dan sekarang dia balas kebaikan Yonatan dengan mencari Mephiboset. Lalu Mephiboset diundang ke istana, dia dikembalikan hak-haknya, harta kekayaannya, bahkan setiap saat dia boleh tinggal di istana, dia boleh ke istana, dia bisa makan satu meja dengan Raja Daud. Wow, adik-adik luar biasa. Coba tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mereka jadi sahabat adik-adik. Nah, hari ini kita belajar satu hal, apa adik-adik? Daud, dia sudah memberikan satu contoh, satu teladan dalam perkataannya. Dia berkata, berkatalah Daud, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan kembalikan segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang Daud. Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, dia lakukan adik-adik. Itulah namanya integritas. Jadi integritas artinya adalah apa yang diucapkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Daud pernah bersumpah kepada Yonatan, dia akan mengasihi Yonatan, bukan hanya Yonatan tapi keturunan Yonatan, sampai kapanpun dia akan mengasihi mereka semua. Dan itu dilakukan Daud adik-adik. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berdoa, bila setiap perkataan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Setiap kata-kata kita mau lakukan. Setiap janji yang pernah kita ucapkan, itu kita lakukan. Mungkin ada yang pernah berjanji, Tuhan, kami mau di tahun yang baru ini, tahun 2021, aku semakin dekat dengan Tuhan. Aku semakin mencintai Tuhan. Aku mau semakin mengenal Tuhan. Waktu kita berkata begitu, Tuhan dengar dan Tuhan menanti kita melakukan itu. Mungkin ada juga yang berkata, Tuhan, di tahun yang baru ini aku ingin mencintai, menghormati papa mama, menghormati orang-orang lain. Adik-adik, biarlah setiap perkataan kita, janji kita lakukan. Sehingga orang bisa melihat kita. Wow, orang itu luar biasa. Engkau luar biasa. Bukan karena engkau hebat, tapi engkau bisa meneladani seperti Daud, seperti Yesus. Yesus kata-katanya, apa yang diucapkan, dia lakukan adik-adik. Kata-katanya menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kalau kita mau ngajak, kita berdoa yuk, kita mau datang sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Adik-adik, papa, mama, kakak-kakak semua, mbak suster yang kau sedang mengikuti ibadah ini. Bangkit berdiri, tutup matamu. Sekali lagi kalau kita mau ajak adik-adik naikkan lagu ini. Biarlah ketika kita naikkan lagu ini, kita mau tunjukkan sama Tuhan. Tuhan, ini kerinduan aku. Ini isi hatiku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Katakan, nyatakan pribadimu dalam hidupku.
yang kudambakan. Kudambakan menjadi seperti siapa? Seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sekali lagi sama-sama yuk dari atas. Ku rindu. Yang sudah hafal, adik-adik boleh tutup matanya. Yesus, nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang kudambakan menjadi seperti Yesus, seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sama-sama yuk. Menjadi seperti Kau. Adik-adik boleh angkat tangannya sambil nyanyi. Seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Katakan menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Sekarang adik-adik sendiri naikkan lagu ini. Bersama singer naikkan lagu ini. Angkat tanganmu. Ini doa kami Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Tetap angkat tangan adik-adik. Kita mau doa bareng yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini mengajar kami supaya kami bisa menjadi teladan, menjadi contoh buat banyak orang melalui perkataan kami. Apa yang kami ucapkan Tuhan menjadi berkat sehingga orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidup kami. Terus Tuhan jadikan kami alat-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kadang-kadang kata-kata kami menyakiti orang lain. Kata-kata kami menyakiti papa dan mama. Dan mungkin kata-kata kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya. Tuhan ubah kami. Tuhan ubah hati kami. Sehingga kata-kata yang keluar
adalah kata-kata yang baik. Amin. Kami bisa menepati setiap perkataan kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami percaya kalau Tuhan ada dalam hidup kami, Roh Kudus ada dalam hidup kami, maka Roh Kudus akan membuat kami mampu untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa melihat Tuhan bagaimana Daud seorang yang luar biasa, tapi kami juga mau melihat kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang selalu menepati janji. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kalau Engkau pernah berkata Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan meluputkan kami dari setiap bahaya, dari setiap sakit penyakit. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan lindungi kami. Tapi kalaupun hari ini ada keluarga kami yang sakit, kami pegang janji firman-Mu, kami pegang kata-kata-Mu ya Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur-Mu Engkau akan sembuhkan setiap sakit penyakit. Kami percaya melalui sakit penyakit ini ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, kami mau sepakat dengan adik-adik, kami mau sepakat dengan papa mama yang ada di rumah, siapapun yang sedang ikut ibadah ini. Tuhan, kami bawa keluarga kami yang sakit. Mungkin ada beberapa yang mengalami terkena virus COVID-19 Tuhan, dan saat ini mereka sedang diisolasi, mereka sedang terbaring lemah, mungkin di rumah sakit. Bapak, kami mengangkat tangan kami. Mari adik-adik arahkan tanganmu ke layar HP, ke layar televisimu, papa mama. Mungkin saat ini kau sedang berdoa buat anak-anakmu yang sakit, atau keluargamu yang sakit. Mari adik-adik, mungkin ada di antara kau yang sedang berdoa buat papa mamamu yang sakit. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Beri kami iman. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit penyakit apapun itu Tuhan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan Papa dan Mama. Sembuhkan adik-adik ya Tuhan, anak-anak. Siapapun yang saat ini terbaring sakit. Oh ya Allah, mereka yang sedang mengalami kelemahan, mereka yang sedang mengalami ketakutan. Tuhan, Kau peluk mereka, Kau lepaskan mereka. Biar ada damai sejahtera-Mu turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, di bulan yang baru ini Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu menepati janji. Dan biarlah Tuhan apa yang Kau lakukan, yang Kau kerjakan, itu juga kami mau kerjakan. Kami bisa pegang janji, kami bisa berkata-kata, dan kami bisa tepatin itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa,
dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Yuk adik-adik, papa, mama, mbak suster, dan kakak-kakak semua, kau tak undang kita pagi berdiri bersama-sama yuk. Kita akan tutup dengan doa dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur walaupun beberapa adik-adik mereka tidak menang, tapi mereka bersuka cita. Dan biarlah Tuhan, kami semua, Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Dan sebentar kami akan berpisah, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik buka kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu ke surga. Papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak, adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai siang hari ini. Sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat siang adik-adik, Tuhan memberkati, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, waktu yang paling ditunggu akhirnya tiba. Kak Raymond akan umumkan satu orang pemenang dari hasil kompetisi kita kemarin. Kira-kira siapa ya yang akan naiki sepeda baru di awal tahun 2021? Oh iya, Kak Raymond dengar dari kakak-kakak ada ditambahin 3 buah hadiah hiburan untuk 3 orang yang kita pilih dan gak kalah bagusnya. Oke, udah siap? Kak Raymond umumkan nama pemenang utamanya. Namanya adalah Joycelyn Christabel Hensu dari GBI MPI Ceria Jambi. Selamat, kamu dapat sepeda baru. Nah, 3 orang nama pemenang lagi Kak Raymond tampilin di bawah sini ya. Nanti langsung dihubungin sama kakak-kakaknya. Nah, yang belum menang jangan khawatir. Nanti kita adakan lagi event-event, acara-acara yang lebih seru. Dan kita siapkan hadiah-hadiah yang lebih menarik lagi. Itu aja dari Kak Raymond. Selamat tahun baru 2021. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.